Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Mari kita simak bersama seperti apa materinya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan perkembangbiakan vegetatif adalah yang pertama, menghasilkan tanaman yang sifatnya sama seperti induknya. Kemudian yang kedua, proses perkembangbiakan lebih cepat dan mudah. Adapun kekurangan dari perkembangbiakan vegetatif adalah yang pertama, membutuhkan pohon induk yang lebih banyak sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, akar yang dihasilkannya kurang kokoh. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Vegetatif alami ada beberapa macam. Yang pertama, ada umbi batang, kedua umbi lapis, yang ketiga umbi akar, yang keempat akar tinggal atau rimpang, yang kelima tunas, yang keenam tunas adventif, yang ketujuh geragi atau stolon, dan yang terakhir adalah spora. Perkembangbiakan vegetatif alami yang akan kita bahas pertama adalah umbi batang. Umbi adalah bagian tubuh tanaman, baik batang atau akar, yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan umbi batang adalah umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang seperti geragi atau rimpang. Ada beberapa contoh umbi batang seperti kentang, ubi jalar, talas, bengkuang, gadung, gembili, dan lain-lain. Pada gambar yang pertama kita bisa lihat ada gambar gembili. Kemudian pada gambar kedua adalah gambar kentang yang merupakan contoh dari umbi batang. Berikutnya kita akan membahas tentang umbi lapis. Tanaman dengan perkembangbiakan umbi lapis biasanya memiliki batang yang sangat pendek, lentur, dan buahnya memiliki banyak lapisan. Contoh dari umbi lapis yang pertama ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan loncang. Ini ada beberapa contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Yang pertama di sini ada bunga bakung. Kemudian yang kedua ada bawang merah. Sangat jelas sekali kelihatan ada lapisan-lapisan pada bawang merah ketika diiris melintang. Kemudian di sebelahnya ada bawang bombay. Berikutnya kita akan membahas tentang umbi akar. Umbi akar adalah perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Contoh umbi akar yang pertama ada wortel, kemudian ada singkong, ada lobak. Gambar dari ketiga contoh umbi akar tersebut bisa kita lihat seperti pada gambar.
Yang pertama ada gambar wortel, kemudian ada lobak, dan ada singkong. Jadi selain ketiga contoh tumbuhan tersebut, ada juga beberapa contoh tumbuhan yang menggunakan umbi akar. Perkembangbiakan selanjutnya adalah akar tinggal atau rimpang, atau juga biasa disebut dengan rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah perubahan akar yang menggelembung di dalam tanah. Adapun contoh dari akar tinggal seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Ini adalah tampilan dari beberapa gambar tumbuhan yang menggunakan akar tinggal. Yang pertama ada lengkuas, kemudian ada kencur, dan yang ketiga ada kunyit. Selain perkembangbiakan yang sudah disebutkan tadi, perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami juga dapat dilakukan dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu, tebu, pohon pisang, eceng gondok, padi, dan lain-lain. Ini adalah contoh tumbuhannya. Yang pertama di situ ada tebu, kemudian yang kedua ada padi, dan yang ketiga ada pisang. Kita ambil contoh yang paling gampang di sini. Pada gambar pohon pisang itu ada yang dikasih tanda panah. Itu adalah tunas dari pohon pisang. Jadi tunas itu tumbuh di dekat induknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas tumbuhan yang tumbuh di tepi daun dan akan muncul akar pada tunas tersebut. Contoh tumbuhan yang menggunakan tunas adventif adalah tumbuhan cocor bebek. Jadi selain tumbuhan cocor bebek, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif. Seperti kita lihat pada gambar berikut, ada cemara dan bunga wijaya kusuma. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah geragih atau stolon. Stolon adalah cara berkembang biak pada tumbuhan dengan batang kecil yang menjalar di atas permukaan tanah dan buahnya ada di ujung batang tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah pegagan. Selain itu, ada juga stroberi dan rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah spora. Spora merupakan salah satu inti sel yang fungsinya berubah menjadi alat perkembangbiakan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan non-vaskuler, seperti paku, jamur, alga, lumut, dan ganggang. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh spora yang terdapat di dalam paku. Jadi pada gambar yang ditunjuk oleh panah itu adalah butiran-butiran spora yang terdapat di bagian bawah daun pada tumbuhan paku. Spora berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada paku. Selain gambar pada paku, kita juga bisa melihat di sini ada gambar jamur, kemudian ada gambar rani, yang semuanya termasuk ke dalam contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan spora. Demikian tadi pembahasan kita tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.